menyanyi Datang ke Hadirat Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, yang ada di sini dan yang ada di rumah, kita mengalami keadaan yang sulit saat ini. Tapi kita jangan lupa bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Tuhan itu selalu beserta kita. Walaupun kita mengalami seperti ini, keadaan yang sulit seperti ini, tapi yakin dan percaya Tuhan itu selalu bersama kita. Mari kita angkat pujian, Bersamamu Bapa. Di setiap musim
Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Diakeni Putu Suwarniti. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman dan kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Shalom ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, ini anak-anak-Mu Tuhan sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kami, pimpin kami Tuhan, tuntun kami, biarlah firman yang kami dengar menjadi suluh langkah di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidur adalah pekerjaan atau kegiatan yang mudah dilakukan. Tetapi ada sebagian orang yang sulit untuk bisa tidur. Kedengarannya memang agak aneh bukan? Tetapi itulah kenyataannya. Ada orang yang bahkan berjuang untuk bisa tidur. Sampai-sampai orang tersebut pergi ke dokter untuk meminta obat agar bisa tidur. Penyakit sulit tidur disebut dengan insomnia, yaitu ketidakmampuan seseorang
untuk tidur selama periode yang seharusnya, di saat orang lain tertidur dengan lelapnya. Ada beberapa sebab mengapa orang mengalami gangguan sulit tidur. Salah satunya yaitu stres. Ibu-ibu yang terkasih, di zaman sekarang ini banyak orang yang dilanda stres. Apalagi di situasi sekarang ini, virus corona mewabah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, Pulau Bali yang kita diami ini. Kita semua terkena dampaknya tanpa memandang golongan. Stres karena beban hidup yang semakin berat. Stres karena tidak bisa membayar cicilan. Stres karena sakit yang diderita yang tak kunjung-kunjung sembuh. Stres karena di PHK, khususnya akibat COVID-19 ini, dan lain-lainnya. Salah satu gejala stres adalah gelisah yang berlebihan. Gelisah berarti tidak tenang, tidak tentram, selalu merasa was-was dan cemas. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 42 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur pernah mengalami kegelisahan, pernah mengalami kegundahan di dalam dirinya. Akan tetapi sebagai orang yang beriman, ia tidak hanya berdiam di dalam kegelisahan, ia tidak hanya berdiam di dalam kegundahan, sebab kegelisahan ini sangat menyiksa dirinya sendiri. Tapi saat kegelisahan melanda dirinya, saat kegundahan menghampiri dirinya, maka ada dua hal yang ia lakukan sebagai orang yang beriman. Yang pertama, ia melangkah ke rumah Allah. Dalam kekalutannya, di dalam kesibukannya, ia menetapkan diri untuk pergi mencari Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ini artinya dalam kegelisahan yang dialami oleh karena tekanan hidup, ia menaikkan pujian penyembahan, puji-pujian kepada Tuhan. Pujian penyembahan, pujian kepada Tuhan sungguh sangat berkuasa bagi pemazmur, di mana Tuhan memberikan ketenangan bagi dirinya yang gelisah, yang gundah gulana oleh karena tekanan hidup yang dialami. Yang kedua, ia berharap kepada Allah. Ia menaruh pengharapan kepada Allah. Pemazmur tahu bahwa dalam situasi sulit yang dihadapi, ia tidak bisa dan tidak dapat mengandalkan manusia. Pemazmur berharap kepada Allah yang dapat menolongnya. Sebab hanya Allah lah yang menciptakan dan pasti akan menolongnya dalam situasi sulit. Ibu-ibu, pada hari ini saat kegelisahan melanda dalam hidup kita, terlebih dalam situasi saat ini di tengah pandemi ini, sebagai seorang yang beriman, marilah kita meneladani pemazmur di mana ia mengambil tindakan untuk mencari Tuhan dan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena
pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh memiliki kuasa atas diri kita. Tuhan yang kita tinggikan, pujian yang kita nyanyikan, memberikan kita ketenangan, memberi kita kedamaian bagi kita. Saat kegelisahan melanda terkait situasi yang kita hadapi, marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Sebab hanya Allah saja yang dapat menolong kita. Berharap berarti menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Allah yang akan menolong tepat pada waktunya. Dan ketahuilah, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebagai kaum ibu di dalam situasi yang sulit ini, untuk membantu keluarga kita khususnya di bidang perekonomian, marilah kita mencari cara-cara. Mungkin ada orang yang berjualan, bercocok tanam. Lakukanlah ini dengan tekun dan berharaplah pada Tuhan memberkati usaha yang kita lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita gelisah akan situasi saat ini, mari kita mengambil atau melakukan tindakan iman, yaitu yang pertama, mencari Tuhan dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Yang kedua, berharaplah kepada Tuhan Allah yang menolong kita. Dengan tindakan iman kita ini, kita dapat tidur dengan pulas dan aman dan damai. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang baik buat Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita dan kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kita nyanyikan sambil tepuk tangan ya. Atas segala pengorbanan,
Ibu-ibu yang terkasih, kita telah mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa persembahan, selanjutnya doa syafaat. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, janjimu seperti fajar. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan menjadi suluh langkah di dalam kehidupan kami setiap hari. Menjadi pedoman kami Tuhan.
Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami dan usaha kami masing-masing, serta kesehatan kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk ibu-ibu PWDK Bukit Doa dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang cakap di dalam Tuhan. Jadikan kami Tuhan istri yang teladan Tuhan. Jadikan kami sebagai istri yang menolong suami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena wabah COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, darah Yesus yang tercurah di kayu salib menyembuhkan Tuhan orang-orang yang terkena virus COVID-19 dimanapun berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hentikanlah Tuhan virus ini. Biarlah kami dapat berjalan seperti semula Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk petugas kesehatan, tenaga medis, perawat yang merawat pasien COVID. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan hikmat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk petugas keamanan di dalam menjaga rumah sakit dan tempat-tempat lainnya Tuhan. Tuhan beri kesehatan Tuhan. Tuhan berikan rasa damai dan tentram Tuhan Yesus. Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, pemimpin kami dari pusat sampai daerah Tuhan. Tuhan berikan hikmat di dalam memberikan keputusan-keputusan. Tuhan berikan hikmat Tuhan di dalam menangani virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan dan kami membawa persembahan kami. Kami mengucap syukur Engkau telah memberkati pekerjaan usaha kami masing-masing Tuhan. Kami membawa sebagian dari berkat yang Kau beri. Tuhan terimalah Tuhan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk mengucap syukur di dalam segala situasi Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk mempergunakan mulut kami, tangan kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat pujian, Ku Tetap Setia. Ibu-ibu yang di rumah dan yang di sini, kita berdiri untuk menyanyikan lagu ini dan menerima berkat Tuhan. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
setia untuk melayani-Mu. Kita angkat lagi sekali pujian ini. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi yang sulit ini, yang menggelisahkan kita, marilah kita melakukan tindakan iman, yaitu mencari Tuhan dan menaikkan puji-pujian. Berharaplah kepada Tuhan yang akan menolong kita dalam situasi sulit. Dan saat ini, terimalah berkat dari Tuhan. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih yang ada di sini dan yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.